Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi liabilitas jangka panjang atau obligasi. Long term liabilitas terdiri dari 3. Yang pertama yakni bonds payable, yang kedua yakni long term notes payable, dan yang ketiga yakni special issues. Untuk bonds payable sendiri terdiri dari issuing bonds, yang kedua types and ratings, yang ketiga valuation, yang keempat effective interest method. Dan untuk yang kedua long term notes payable terdiri dari note issue at face value, yang kedua note issued and face value, yang ketiga special situation, yang keempat mortgage notes payable, dan yang terakhir yang ketiga yakni special issues yang terdiri dari extinguishment, yang kedua fair value option, yang ketiga off balance sheet financing, dan yang terakhir presentation and analysis. Materi yang pertama adalah liabilitas jangka panjang. Apa sih liabilitas jangka panjang itu? Liabilitas jangka panjang disebut juga utang jangka panjang long term debt. Terdiri dari arus kas keluar yang diharapkan dari sumber daya yang timbul dari kewajiban sekarang yang akan dibayarkan dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi perusahaan. Contohnya yakni utang obligasi. Bond payable adalah surat utang yang diperoleh melalui penjualan surat-surat obligasi, bukti tertulis dalam bentuk obligasi. Yang kedua yakni hasil bayar jangka panjang. Long term notes payable adalah janji tertulis pembayaran pada pihak lain sejumlah nominal tertentu dan sudah menentukan waktu dan bunganya yang ditentukan sebelumnya. Yang ketiga yakni hutang hipotek. Mortgage payable adalah pinjaman ke bank atau institusi lainnya dengan jaminan aset tetap perusahaan. Yang keempat yakni hutang pensiun, adalah jaminan kepada karyawan pada saat pensiun. Dan yang terakhir adalah hutang sewa, yakni kewajiban perusahaan atau sewa yang digunakan untuk operasional perusahaan. Materi yang kedua yakni penerbitan obligasi. Obligasi timbul dari kontrak yang dikenal sebagai indenture obligasi atau bond indenture. Suatu obligasi berjanji untuk membayar yang pertama sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan atau ditambah. Yang kedua yakni bunga periodik pada tingkat yang ditentukan atas jumlah pada jatuh tempo atau nilai nominal, dan juga pembayaran bunga dibayarkan setiap 6 bulan. Jenis-jenis obligasi ada 4, yakni yang pertama obligasi dengan kupon atau tanpa bunga atau biasa dikenal sebagai zero coupon bonds, adalah suatu obligasi yang tidak memberikan pembayaran bunga secara berkala atau tanpa kupon sebagaimana obligasi pada umumnya sampai surat utang itu jatuh tempo. Yang kedua yakni SUN atau surat utang negara, adalah surat berharga berupa surat bukti utang menggunakan valuta asing atau rupiah. Selain itu, pemerintah diwajibkan untuk membayarkan bunga dan juga pokok obligasi yang telah jatuh tempo. Yang ketiga yakni ORI, obligasi Rate Indonesia, surat berharga negara SBN atau obligasi negaranya dijual kepada individu atau perseorangan warga negara Indonesia melalui agen penjual di pasar perdana dengan volume minimal yang telah ditentukan. Yang terakhir yakni yang keempat sukuk sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emitmen kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emitmen membayar pendapatan kepada pemegang obligasi berupa bagi hasil margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi saat jatuh tempo. Jenis dan peringkat obligasi. Apa sih arti angka-angka itu?
Yang pertama, Eastward Foundation Group dan Royal Bank of Scotland adalah nama perusahaan, dan 5% dan juga 6% yaitu tarif bunga. Dan untuk tanggal 4 bulan 6 2018 dan juga tanggal 10 bulan 5 2013 adalah tanggal jatuh tempo. Rp106,66 dan juga Rp99,81 adalah harganya. 4,05% dan juga 6,05% adalah tarif bunga pasar. Dan yang terakhir, double A dan juga triple B adalah peringkat. Suku bunga dan jangka waktu obligasi hingga jatuh tempo memiliki dampak nyata pada harga obligasi. Contohnya yakni, kenaikan suku bunga akan menyebabkan penurunan nilai obligasi. Demikian juga penurunannya akan menyebabkan kenaikan nilai obligasi. Data yang dilaporkan di bawah ini berdasarkan 3 data obligasi yang berbeda, yakni perubahan harga obligasi terhadap perubahan suku bunga, kenaikan suku bunga 1%, dan juga penurunan suku bunga 1%. Kita ambil contoh. Yang pertama, dana jangka pendek 2-5 tahun. Jika ada kenaikan suku bunga 1%, maka nilainya menjadi min 2,5%. Dan jika ada penurunan suku bunga 1%, yakni nilainya menjadi 2,5%. Untuk dana jangka menengah, yakni 5 tahun, jika ada kenaikan suku bunga 1%, maka nilainya menjadi min 5%. Dan jika ada penurunan suku bunga 1%, nilainya maka menjadi 5%. Penilaian hutang obligasi. Kita bisa menghitung dengan 2 cara. Yang pertama, cara menghitung jumlah bunga yang sebenarnya dibayarkan kepada pemegang obligasi setiap periode, yakni bunga dikali nilai nominal obligasi. Dan yang kedua, cara menghitung jumlah bunga yang dicatat sebagai beban bunga oleh penerbit obligasi dengan cara bunga pasar dikali nilai nominal obligasi. Penilaian hutang obligasi ada 2, yakni yang pertama, harga jual suatu obligasi ditetapkan oleh penawaran dan permintaan pembeli, dan juga penjual, resiko relatif dan kondisi pasar, dan juga keadaan ekonomi. Masyarakat investasi menilai suatu obligasi pada nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan, yang terdiri dari bunga dan juga pokok. Dan yang kedua, yakni suatu bunga yang tertulis dengan ketentuan perjanjian obligasi dan sering pula turut dicetak pada sertifikat obligasi, dikenal sebagai suatu bunga yang dinyatakan kupon atau nominal emitmen obligasi yang menetapkan suatu obligasi, jumlah pokok-pokok prinsipal amount atau nilai-nilai jatuh tempo. Baik, saya lanjutkan penilaian hutang obligasi, valuation of bonds payable. Asumsi bunga obligasi 8%, bunga pasar 6% bisa dikatakan premium. Sedangkan bunga pasar 8% bisa dikatakan par value, nilai pari atau nilai nominal. Sedangkan bunga pasar 10% bisa dikatakan diskonto. Obligasi yang diterbitkan pada nilai pari issued at par. Jika suku bunga yang ditentukan oleh masyarakat investasi pembeli sama dengan suku bunga yang dinyatakan, maka obligasi terjual pada nilai pari, artinya nilai pari sama dengan nilai sekarang obligasi yang dihitung oleh pembeli dan harga beli. Ilustrasinya, perusahaan Santos menerbitkan obligasi $100 juta tanggal 1 Januari 2011. 5 tahun dengan bunga 9% dibayarkan setiap tahun pada tanggal 1 Januari. Pada saat penerbitan, bunga pasar adalah 9%. Diagram waktu pada ilustrasi di bawah menggambarkan arus kas bunga dan pokok. Arus kas pokok dan bunga aktual didiskontokan pada tingkat 9% selama 5 periode, seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi di bawah ini. Perhitungan nilai sekarang penjualan obligasi pada nilai pari.
Nilai sekarang dari pokok $100.000 dikali 0,64993 sama dengan $64.993. Nilai sekarang dari pembayaran bunga $9.000 dikali 3,88965 sama dengan $35.007. Jadi nilai sekarang harga jual dari obligasi $64.993 ditambah $35.007 sama dengan $100.000. Obligasi yang diterbitkan pada nilai pari bonds issued at par. Ilustrasi pertama, yaitu dengan membayar $100.000 nilai pari pada tanggal penerbitan, investor merealisasikan suku bunga efektif atau yield sebesar 9% selama periode obligasi 5 tahun. Santos membuat jurnal saat menerbitkan obligasi sebagai berikut. Jurnal pada tanggal 1 Januari 2011 yaitu kas $100.000 pada hutang obligasi $100.000. Ilustrasi kedua yaitu Santos mencatat beban bunga yang masih dibayar atau diakrus sebesar $9.000. Jurnal untuk mencatat bunga akrual tanggal 31 Desember 2011 yaitu beban bunga obligasi $9.000 pada hutang bunga obligasi $9.000. Jurnal untuk mencatat pembayaran bunga tahun pertama jurnal tanggal 1 Januari 2012 yaitu hutang bunga obligasi $9.000 pada kas $9.000. Selanjutnya, obligasi yang diterbitkan pada diskonto atau premi. Jika suku bunga yang ditentukan oleh masyarakat investasi atau pembeli berbeda dari suku bunga yang dinyatakan, maka nilai sekarang dari obligasi yang dihitung oleh pembeli atau harga beli terkini akan berbeda dari nilai nominal obligasi. Selisih antara nilai nominal dan nilai sekarang obligasi menentukan harga aktual yang dibayarkan pembeli untuk obligasi tersebut. Selisih ini adalah diskonto atau premi. 1. Jika obligasi dijual kurang dari nilai nominal, obligasi tersebut dijual pada diskonto atau diskon. 2. Jika obligasi dijual lebih besar dari nilai nominal, obligasi tersebut dijual pada premi atau premium. Adapun ilustrasinya yaitu asumsikan sekarang Santos mengeluarkan obligasi $100.000 5 tahun dengan bunga 9% dibayarkan setiap tahun pada akhir tahun. Pada saat penerbitan, harga pasar untuk obligasi tersebut adalah 11%. Di bawah ini diagram waktu untuk arus kas obligasi. Adapun perhitungannya yaitu nilai sekarang dari pokok $100.000 dikali 0,59345 sama dengan $59.345. Nilai sekarang dari pembayaran bunga $9.000 dikali 3,69590 sama dengan $33.263,10. Jadi nilai sekarang harga jual obligasi $59.345 ditambah $33.263,10 sama dengan $92.608,10. Untuk mencatat jurnal pada tanggal 1 Januari 2011, kas $92.608 pada hutang obligasi $92.608. Jurnal untuk mencatat bunga akrual tanggal 31 Desember 2011, beban bunga obligasi $10.187 pada hutang bunga obligasi $9.000, hutang obligasi $1.187. Sedangkan untuk mencatat pembayaran pertama tanggal 1 Januari 2012 yaitu hutang bunga obligasi $9.000 pada kas $9.000. Selanjutnya metode bunga aktif. Perusahaan mencatat penyesuaian ini pada biaya sebagai beban bunga obligasi selama umur obligasi melalui proses yang disebut dengan amortisasi atau amortization. Amortisasi diskonto meningkat beban bunga obligasi, sementara amortisasi premi menurunkan beban bunga obligasi. Prosedur yang diperlukan untuk amortisasi diskonto atau premi adalah metode bunga efektif atau effective interest method, juga disebut amortisasi nilai sekarang, dengan metode bunga aktif perusahaan. 1. Menghitung beban bunga obligasi terlebih dahulu dengan mengalihkan nilai tercatat carrying value, nilai buku dari obligasi pada awal periode dengan suku bunga
efektif. 2. Menentukan amortisasi diskonto atau premi obligasi berikutnya dengan membandingkan beban bunga obligasi dengan bunga kas yang dibayarkan. Adapun perhitungan amortisasi secara grafis, beban bunga obligasi nilai tercatat obligasi pada awal periode dikali suku bunga efektif dikurangi bunga obligasi dibayar, yaitu nilai nominal obligasi dikali suku bunga yang dinyatakan sama dengan jumlah amortisasi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya, yaitu metode bunga efektif. Jika obligasi diterbitkan pada diskonto, maka harga jual lebih rendah dari nilai normal. Jika obligasi diterbitkan pada premi, maka harga jual lebih besar dari nilai normal. Diskonto atau premi dicatat sebagai beban bunga obligasi sepanjang umur obligasi melalui proses yang disebut amortisasi. Prosedur yang diperlukan untuk amortisasi adalah metode bunga efektif atau juga disebut dengan nilai amortisasi. Untuk mengilustrasikan amortisasi diskonto berdasarkan metode bunga efektif, Evermaster menerbitkan obligasi senilai $100 dengan kupon bunga 8% pada tanggal 1 Januari 2011 dan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2016 dengan bunga dibayarkan setiap 1 Juli dan 1 Januari. Investor memerlukan tingkat efektif bunga 10%. Hitung hasil obligasi tersebut. Nilai jatuh tempo utang obligasi $100. Nilai sekarang dari $100 yang jatuh tempo dalam 5 tahun pada bunga 10% bunga setengah tahunan, yaitu $100 dikali 0,61391, hasilnya 61.391. Nilai sekarang dari $4.000, bunga dibayarkan setengah tahunan selama 5 tahun sebesar 10% per tahun, maka 4.000 dikali 7,2173, hasilnya $30.887. Hasil tersebut ditambahkan maka akan menjadi dana hasil penjualan obligasi sebesar $92.278. Diskonto atas utang obligasi diambil dari nilai jatuh tempo utang obligasi dikurangi dengan dana hasil penjualan obligasi senilai $7.722. Daftar amortisasi diskonto obligasi. Pada tanggal 1 Januari 2011, jumlah tercatat obligasi seharga $92.278. Sedangkan pada tanggal 1 Juli 2011, jumlah tercatat obligasi seharga $92.892 dengan kas yang dibayarkan $4.000 berasal dari $100.000 dikali 0,08 dikali 6 dibagi 12 dengan beban bunga $4.614 berasal dari $92.278 dikali 0,10 dikali 6 dibagi 12. Diskonto diamortisasi berasal dari beban bunga dikurangi kas yang dibayarkan, yaitu $4.614 dikurangi $4.000, hasilnya $614. Jumlah tercatat obligasi seharga $92.892 berasal dari diskonto diamortisasi ditambahkan dengan jumlah tercatat obligasi pada tanggal 1 Januari 2011. Begitupun seterusnya. Pada tanggal 1 Januari 2012, kas yang dibayarkan $4.000, beban bunga $4.645, diskonto diamortisasi $645 dengan jumlah tercatat obligasi $93.537. Pada tanggal 1 Juli 2012, kas yang dibayarkan $4.000, beban bunga $4.677, diskonto diamortisasi $677 dengan jumlah tercatat obligasi $94.214. Pada tanggal 1 Januari 2013, kas yang dibayarkan $4.000, beban bunga $4.711, diskonto diamortisasi $711, jumlah tercatat obligasi $94.925. Pada tanggal 1 Juli 2013, kas yang dibayarkan $4.000, beban bunga $4.746, diskonto diamortisasi $746 dengan jumlah tercatat obligasi $95.671. Pada tanggal 1 Januari 2014, kas yang dibayarkan $4.000, beban bunga $4.783, diskonto diamortisasi $783, jumlah tercatat obligasi $96.454. Pada tanggal 1 Juli 2014, kas yang dibayarkan $4.000,
beban bunga $4.823, diskonto diamortisasi $823, dengan jumlah tercatat obligasi 97.277. Pada tanggal 1 Januari 2015, kas yang dibayarkan $4.000, beban bunga $4.864, diskonto diamortisasi $864, dengan jumlah tercatat obligasi $98.141. Pada tanggal 1 Juli 2015, kas yang dibayarkan $4.000, beban bunga $4.907, diskonto diamortisasi $907, dengan jumlah tercatat obligasi $99.048. Yang terakhir, 1 Januari 2016, kas yang dibayarkan $4.000, beban bunga $4.952, diskonto diamortisasi $952, dengan jumlah tercatat obligasi $100.000. Total diskonto diamortisasi $7.722, total beban bunga $47.722, kas yang dibayarkan totalnya $40.000. Perhitungan beban bunga diambil dari jumlah tercatat obligasi pada bulan selanjutnya dikali dengan bunga efektif 10% dikali 6 dibagi 12. Sedangkan diskonto amortisasi perhitungannya diambil dari beban bunga dikurangi dengan kas yang dibayarkan. Kas yang dibayarkan seharga $4.000 berasal dari penerbitan obligasi senilai $100 dikali 0,08 dikali 6 dibagi 12. Jurnal mencatat penerbitan obligasi pada diskonto pada tanggal 1 Januari 2011, yaitu kas didebet seharga $92.278 pada hutang obligasi dikredit seharga $92.278. Jurnal untuk mencatat pembayaran bunga yang pertama pada tanggal 1 Juli 2011 dan amortisasi diskonto, yaitu beban bunga obligasi didebet seharga $4.614, hutang obligasi dikredit seharga $614, dan kas dikredit seharga $4.000. Sedangkan jurnal untuk mencatat beban yang diakru pada tanggal 31 Desember 2011 dan amortisasi diskonto, yaitu beban bunga obligasi pada debit seharga $4.645, hutang obligasi dikredit seharga $4.000, dan hutang obligasi dikredit seharga $645. Obligasi yang diterbitkan pada premi. Evermaster menerbitkan obligasi seharga $100.000 dari bunga 8% pada 1 Januari 2011 dan jatuh tempo 1 Januari 2016 dengan bunga yang dibayarkan setiap 1 Juli dan 1 Januari. Investor memerlukan tingkat efektif bunga 6%. Perhitungan hasil obligasi yaitu nilai jatuh tempo utang obligasi $100.000, nilai sekarang dari $100.000 jatuh tempo dalam 5 tahun pada tingkat 6% bunga dibayarkan setengah tahun, yaitu $100.000 dikali 0,74409, hasilnya $74.409. Nilai sekarang dari $4.000 bunga dibayarkan setengah tahunan selama 5 tahun pada tingkat 6% per tahun, yaitu $4.000 dikali 8,53020, hasilnya $34.121. Dana hasil penjualan obligasi seharga $108.530 dikurangi dengan nilai jatuh tempo utang obligasi seharga $100.000, hasilnya $8.530, yaitu premi atas utang obligasi. Daftar amortisasi premi obligasi. Pada tanggal 1 Januari 2011, jumlah tercatat obligasi yaitu $108.530. Pada tanggal 1 Juli 2011, kas yang dibayarkan $4.000, beban bunga $3.256 berasal dari jumlah tercatat obligasi sebelumnya $108.530 dikali 0,6 dikali 6 dibagi 12, hasilnya $3.256. Premi diamortisasi seharga $744 berasal dari beban bunga dikurangi kas yang dibayarkan. Jumlah tercatat obligasi $107.786 berasal dari premi diamortisasi ditambahkan dengan jumlah tercatat obligasi pada tanggal 1 Januari 2011. Untuk pembayaran selanjutnya, pada tanggal 1 Januari 2012, kas yang dibayarkan $4.000 dengan beban bunga $3.234, premi diamortisasi $766, jumlah tercatat obligasi $107.20.
Pada tanggal 1 Juli 2012, kas yang dibayarkan $4.000, beban bunga $3.211, premi diamortisasi $789 dengan jumlah tercatat obligasi $106.231. Pada tanggal 1 Januari 2013, kas yang dibayarkan $4.000, beban bunga $3.187, premi diamortisasi $813 dengan jumlah tercatat obligasi $105.418. Pada tanggal 1 Juli 2013, kas yang dibayarkan $4.000, beban bunga $3.162, premi diamortisasi $838 dengan jumlah tercatat obligasi $104.580. Pada tanggal 1 Januari 2014, kas yang dibayarkan $4.000, beban bunga $3.137, premi diamortisasi $863, jumlah tercatat obligasi $103.717. Pada tanggal 1 Juli 2014, kas yang dibayarkan $4.000, beban bunga $3.112, premi diamortisasi $888 dengan jumlah tercatat obligasi $102.829. Pada tanggal 1 Januari 2015, kas yang dibayarkan $4.000, beban bunga $3.085, premi diamortisasi $915, jumlah tercatat obligasi $101.914. Pada tanggal 1 Juli 2015, kas yang dibayarkan $4.000, beban bunga $3.057, premi diamortisasi $943, jumlah tercatat obligasi $100.971. Pada tanggal 1 Januari 2016, kas yang dibayarkan $4.000, beban bunga $3.029, premi diamortisasi $971 dengan jumlah tercatat obligasi $100. Jumlah kas yang dibayarkan $40.000, beban bunga $31.470 dan premi diamortisasi $8.530. Kas yang dibayarkan sampai 5 tahun ke depan, yaitu sampai pada tanggal 1 Januari 2016, seharga $4.000 berasal dari $100.000 dikali 0,08 dikali 6 dibagi 12 dengan beban bunga yang berasal dari perhitungan jumlah tercatat obligasi sebelumnya di bulan sebelumnya dikalikan suku bunga efektif sebesar 6% dikali 6 bulan dibagi 12. Sedangkan untuk perhitungan premi diamortisasi berasal dari beban bunga dikurangi dengan kas yang dibayarkan. Dan jumlah tercatat obligasi berasal dari premi diamortisasi ditambah dengan jumlah tercatat obligasi pada bulan sebelumnya. Jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi pada premi tanggal 1 Januari 2011 yaitu kas di debit seharga $108.530 dan utang obligasi di kredit seharga $108.530. Sedangkan jurnal untuk mencatat pembayaran bunga yang pertama pada tanggal 1 Juli 2011 dan amortisasi premi yaitu beban utang obligasi di debit seharga $3.256, utang obligasi di debit seharga $744 dan kas di kredit seharga $4.000. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dwi Wahyuni. Untuk menghasilkan 6%, dengan demikian obligasi yang diterbitkan dengan harga premium. Everend Master mencatat penerbitan obligasi antara tanggal bunga sebagai berikut. Pada sisi debit, kas sebesar Rp108.039.000. Pada sisi kredit, hutang obligasi. Pada sisi debit, kas sebesar Rp2.667. Pada sisi kredit, beban bunga obligasi sama dengan sejumlah kas Rp2.667. Obligasi yang diterbitkan pada diskonto atau premi. Everend Master kemudian menentukan beban bunga dari tanggal penjualan yaitu 1 Mei 2011 bukan dari tanggal obligasi yaitu 1 Januari 2011. Ilustrasi di bawah memberikan perhitungan atas hal tersebut dengan menggunakan suku bunga efektif sebesar 6%. Interim Master, Interim Expense, Current Value of Bonds $108.39. Efektif sampai dengan Interim Rates 6% dikali 2 dibagi 12 dan dikali 1%. Interim Expense for 2 months $100.39.
$1,080. Bunga yang masih harus dibayar. Dalam contoh sebelumnya, tanggal pembayaran bunga dan tanggal laporan keuangan diterbitkan pada saat yang sama. Misalnya, ketika Environments menjual obligasi pada premi, kedua tanggal pembayaran bunga tersebut kebetulan bertepatan dengan tanggal laporan keuangan. Namun, apa yang terjadi jika Environmaster menyiapkan laporan keuangan pada akhir Februari 2011? Insurance accrual pada 4.000 dikali persen, totalnya premium amount 0 7474 dikali persen, totalnya 248. Insurance expense Januari sampai dengan Februari, totalnya 1.500 1.085,33. Environmaster mencatat accrual ini sebagai berikut: beban bunga obligasi pada utang obligasi dan juga utang bunga obligasi pada sisi kredit. Sisi debitnya beban bunga obligasi dan juga utang obligasi. Obligasi yang diterbitkan pada diskonto atau premi. Environmaster kemudian membuat jurnal atas pembayaran bunga dan amortasi premi Juli 1, 2011 untuk mencatat pembayaran bunga dan amortasi premi sebagai berikut. Pada sisi debit, beban bunga obligasi 4.000. Pada sisi kredit, kas sebesar 4.000. Dan juga pada sisi debit, hutang obligasi 253. Dan juga pada sisi kredit, beban bunga obligasi 253. Bunga yang masih harus dibayar. Dalam contoh sebelumnya, tanggal pembayaran bunga dan tanggal laporan keuangan diterbitkan pada saat yang sama. Misalnya, ketika Environments menjual obligasi pada premi, kedua tanggal pembayaran bunga tersebut kebetulan bertepatan dengan tanggal laporan keuangan. Namun, apa yang terjadi jika Environmaster menyiapkan laporan keuangan pada akhir Februari 2011? Insurance accrual pada 4.000 dikali persen, totalnya premium amount 0 7474 dikali persen, totalnya 248. Insurance expense Januari sampai dengan Februari, totalnya 1.500 1.085,33. Environmaster mencatat accrual ini sebagai berikut: beban bunga obligasi pada utang obligasi dan juga utang bunga obligasi pada sisi kredit. Sisi debitnya beban bunga obligasi dan juga utang obligasi. Asumsikan Environmaster menerbitkan obligasi 5 tahun tanggal 1 Januari 2011. Penerbitan tanggal 1 Mei 2011 di pari yaitu $100. Environmaster mencatat penerbitan obligasi antara tanggal bunga tersebut sebagai berikut. Pada sisi debit, kas 100.000. Pada sisi hutang obligasi, pada hutang obligasi 100.000. Pada sisi debit, kas Rp2.667. Pada sisi kredit, beban bunga obligasi. Oleh karena Environmaster menerbitkan obligasi di antara tanggal bunga, perusahaan mencatat penerbitan obligasi pada nilai pari $100 ditambah bunga yang masih harus dibayar yaitu Rp2.667. Artinya, jumlah total yang harus dibayarkan oleh Environmaster belum memiliki obligasi tersebut. Pada tanggal 1 Juli 2011, 2 bulan setelah tanggal pembelian, Environmaster membayar bunga investor 6 bulan dengan membuat jurnal sebagai berikut. Pada sisi kas, pada sisi debit, beban bunga obligasi. Pada sisi kredit, kas sebesar 4.000. Obligasi yang diterbitkan pada diskonto
yaitu ilustrasi di atas sederhanakan dengan penerbitan obligasi tertanggal 1 Januari 2011 pada tanggal 1 Mei 2011 sebesar nilai pari. Namun, jika obligasi tersebut diterbitkan pada harga diskonto atau premi antara tanggal bunga, Everent Master tidak harus memperhitungkan per tanggalnya bunga parsial, tetapi juga harus memperhitungkan jumlah amortisasi efektif untuk periode parsial tersebut. Illustration, asumsi bahwa obligasi Everest Master 8% diterbitkan 1 Mei 2011 untuk menghasilkan 6%. Dengan demikian, obligasi yang diterbitkan dengan harga premium Everest Master mencatat penerbitan obligasi antara tanggal bunga sebagai berikut. Pada sisi debit, kas sebesar Rp108,039.000. Pada sisi kredit, hutang obligasi. Pada sisi debit, kas sebesar Rp2.667. Pada sisi kredit, beban bunga obligasi sama dengan sejumlah kas Rp2.667. Obligasi yang diterbitkan pada diskonto atau premi. Everent Master kemudian menentukan beban bunga dari tanggal penjualan, yaitu 1 Mei 2011, bukan dari tanggal obligasi, yaitu 1 Januari 2011. Ilustrasi di bawah memberikan perhitungan atas hal tersebut dengan menggunakan suku bunga efektif sebesar 6%. Interim Master, Interim Expense, Current Value of Bonds 108,39 US dollar. Efektif sampai dengan Interim Rates 6% dikali 2 dibagi 12 dan dikali 1%. Interim Expense for 2 months 1,080 dolar. Bunga yang masih harus dibayar. Dalam contoh sebelumnya, tanggal pembayaran bunga dan tanggal laporan keuangan diterbitkan pada saat yang sama. Misalnya, ketika Everent menjual obligasi pada premi, kedua tanggal pembayaran bunga tersebut kebetulan bertepatan dengan tanggal laporan keuangan. Namun, apa yang terjadi jika Everent Master menyiapkan laporan keuangan pada akhir Februari 2011? Insurance accrual pada 4.000 dikali persen, totalnya premium amount 0 7474 dikali persen, totalnya 248. Insurance expense Januari sampai dengan Februari, totalnya 1.585,33. Everent Master mencatat accrual ini sebagai berikut: beban bunga obligasi pada utang obligasi dan juga utang bunga obligasi pada sisi kredit. Sisi debitnya beban bunga obligasi dan juga utang obligasi. Obligasi yang diterbitkan pada diskonto atau premi. Everent Master kemudian membuat jurnal atas pembayaran bunga dan amortasi premi Juli 1, 2011 untuk mencatat pembayaran bunga dan amortasi premi sebagai berikut. Pada sisi debit, beban bunga obligasi 4.000. Pada sisi kredit, kas sebesar 4.000. Dan juga pada sisi debit, hutang obligasi 253. Dan juga pada sisi kredit, beban bunga obligasi 253. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.